Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman mitra dari Batik Pramuseno. Selamat datang di kelas Batik Pramuseno Academy. Nah, di kelas kali ini kita akan ngomongin tentang bagaimana cara untuk menjangkau dan tingkatin follower dengan menggunakan fitur IG Reels yang ada di Instagramnya teman-teman semua. Nah, semoga teman-teman sehat selalu dan dalam keadaan baik, dan semoga dengan materi malam hari ini semakin membuat teman-teman semangat buat bikin konten, sehingga harapannya makin banyak orang yang terjangkau, sehingga kemungkinan besar closing-nya juga makin besar. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, mungkin saya langsung aja ya ke penjelasan gimana cara nih mendekati jangkauan dan follower yang ada di Instagram menggunakan IG Reels. Nah, sebelum dari itu mungkin teman-teman perlu tahu sebenarnya apa sih Instagram Reels itu sendiri. Jadi, Instagram Reels itu adalah sebuah fitur di Instagram yang memungkinkan kita untuk membuat video singkat. Kalau dulu itu cuma 15 detik, kalau sekarang itu udah lebih dari 1 menit itu udah bisa gitu, tiga menit pun masuk dalam reel, gitu. Di mana kita bisa menggunakan pilihan audio, efek, dan tools kreatif lainnya. Nah, tidak hanya itu, dengan fitur Reels ini, kita juga dapat menggabungkan atau bahkan merekam beberapa klip untuk dapat menjadi satu video. Jadi ini semacam ini ya, aplikasi ngedit video tapi ada di Instagramnya. Nah, atau bahasa sederhananya buat teman-teman yang sudah sangat familiar dengan TikTok, jadi IG Reels itu mirip-mirip banget kayak TikTok. Ya bisa dibilang 11-12 lah sama TikTok. Dan memang karena IG Reels itu hadir setelah, Instagram ngerasa takut tersaingi dengan hadirnya TikTok yang angka pertumbuhan downloader dan penggunanya itu cukup fenomenal waktu, di masa pandemi kemarin. Sehingga fitur-fitur yang ada di IG Reel mirip-mirip kayak ada yang TikTok meskipun tidak selengkap yang ada di TikTok. Tapi ya kurang lebih cara kerjanya hampir mirip lah ya. Jadi buat teman-teman yang udah terbiasa bikin di TikTok mungkin akan sangat ngebantu dan wah, oh ternyata polanya gini sama kayak di Reel gitu. Nah, kenapa sih kemudian teman-teman harus memanfaatkan IG Reel ini? Karena yang satu, di IG Reels itu bisa banget untuk mendorong engagement. Engagement itu adalah jumlah like, jumlah kemudian yang nonton videonya, jumlah save gitu. Sehingga buat teman-teman yang mungkin follower akun bisnisnya saat ini sedikit, nggak usah khawatir. Karena dengan adanya Reels ini, kita memungkinkan untuk bisa menjangkau audiens yang itu bahkan bukan follower kita. Nah, jadi menarik banget. Istilahnya kalau di TikTok itu FYP ya. Jadi kalau akun itu FYP, itu bisa menjangkau banyak orang, bahkan ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Dan kemungkinan besar kalau semisal akun kita FYP, maka di poin yang ketiga itu bisa meningkatkan jumlah follower ya, biasanya gitu. Nah, kalau nanti misalkan jumlah follower lebih banyak, harapannya kan pastinya closing-nya juga makin banyak. Nah, itu yang diharapkan oleh kita semua. Sehingga kita penting banget untuk memanfaatkan fitur Reels ini dalam rangka mempromosikan apa yang sedang kita jual, gitu ya. Nah, selanjutnya gimana nih Mas cara bikin video Reels-nya? Nah, sebelum saya kasih tahu, jadi, informasi di awal untuk membuat video video Reels itu ada 2 cara nih teman-teman semua. Yang pertama, teman-teman bisa langsung membuat dan mengedit video langsung dari aplikasi Instagram itu sendiri. Jadi kita ambil videonya, kemudian kita edit-edit di situ. Itu cara yang pertama, langsung dari aplikasi Instagram. Atau yang kedua, kita bisa membuat video di luar aplikasi Instagram, lalu habis itu kalau videonya udah diedit, kita langsung upload di IG Reels-nya. Mana yang paling bagus? Nah, itu tergantung nanti teman-teman bisa pilih yang paling nyaman aja. Tapi kan karena teman-teman ada di Mitra Batik Prabuseno, semua materi sudah difasilitasi, video sudah ada, tinggal di-download, ya tinggal tinggal download di materinya, terus di-upload di Reels-nya, udah sesimpel itu. Tapi kalau mungkin teman-teman mau coba bikin materi yang autentik, nah itu bisa banget. Jadi 2 hal itu teman-teman bisa menggunakan
membuat video reel. Nah, tanpa perlu berpanjang lebar, saya akan langsung kasih tunjuk ke teman-teman semua tutorial cara membuat reels yang ada di Instagram. Oke, nah sekarang teman-teman saya sudah masuk di akun Instagram Prabu Seno. Ya, nah ini tampilan depan ya, tampilan bio kita masing-masing. Nah, cara bikinnya gampang banget, ada 2 yang tadi aku bilangin, tapi kalau kita dari Instagram itu, kita tinggal cari aja menu plus gitu. Nah, menu plus itu kan ada di pojok kanan atas, dan juga ada di bawah yang bagian tengah. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Nah, nanti kalau kita klik, ini aku in case contohnya aku mejet plus yang ada di pojok kanan atas ya. Nanti kalau plus yang di pojok kanan atas itu ada fiturnya akan muncul, kita mau bikin reels, postingan, cerita, sorotan, siaran langsung, ataupun panduan. Nanti silahkan teman-teman pilih langsung aja reels. Nah, nanti kalau udah ada reels, nah ini bentuk videonya tuh kayak gini. Nah, ini aku kasih contoh, ini video. Nah, misalkan kita belum punya video dan kita ingin ingin bikin video di Reels, kita tinggal tekan aja logo yang ada di Reels, kayak kita bikin story di Instagram aja. Kita tekan, ya kan, kita gerak-gerakin, mungkin ini in case ada nah, kayak gitu, ini foto, nah gini ya, ini gerakin. Nah, kalau udah dirasa cukup, ya udah kita udah. Nah, nanti di sini kita bisa ngelihat cuplikannya, ataupun kalau kita mau menambahkan audio, kita bisa mulai dari sini. Kita klik aja yang gambar audio, nah kita cari aja, bisa cari, ini aku kasih contoh jadi asal-ngasal aja ya yang ada di sini. Nanti teman-teman bisa cari yang di atas. Nah, misalkan aku ambil contoh salah satunya yang ada di sini. Nah, ini aku sudah tambahkan audio. Nah, kalau semisalkan teman-teman mau nyepetin ataupun apa, nah itu mundurin. Nah, ini audionya ya, itu teman-teman sama lah, persis banget. Nah, nanti kalau udah, kita, kalau semisalkan mau bikin, apa namanya, bikin efek itu di yang tombol 3 itu, nah bintang 3 itu teman-teman bisa efek, silakan teman-teman pilih, mungkin bisa ngikutin apa yang lagi trending, kita ikutin aja. Misalkan nih Honey Love ya, aku pakai yang Blasky ini ya, aku pakai yang Blasky. Nah ini udah jadi, habis itu ya udah kita klik aja pilihannya yang ada di cuplikan. Nah cuplikan itu kita klik. Nah ini adalah bentuk gambaran video yang sudah jadi nih teman-teman. Nah, ini semoga teman-teman kegambar ya. Kelihatan nggak nih? Ya, muncul ya. Nah, itu video yang jadi. Nah, terus gimana cara bikin caption-nya? Nah, di bagian atas itu teman-teman ada tombol musik, ada stiker, kita juga bisa nambahin stiker kalau memang mau nambahin stikernya. Kita klik aja, nanti akan muncul stiker. Misalkan aku tambahkan ini nih. Aku udah tambahkan. Terus mungkin aku mau nambahin teks ya. Teman-teman bisa klik langsung aja yang ada di atas itu. Nah, nanti misalkan tulis, eee paketan paketan siap kirim misalkan ya, ini aku sebagai contoh. Jadi itu bisa digedein, teman-teman bisa milih bentuk, font-nya tinggal digeser tuh ya bagian bawah ada ya, kirim. Udah, kalau misalkan udah, teman-teman tinggal klik centang yang bagian kanan bawah, terus teman-teman bisa klik tombol berikutnya. Nanti kalau dari klik tombol berikutnya, dia akan memproses nih teman-teman. Nah, nanti diproses, teman-teman akan dimasukkan ke menu kayak gini, yang mana di menu ini kita bisa menambahkan, caption dan hashtag. Nah, misalkan captionnya "Siap-siap antar paketan".
paketan nih, gitu. Ini sebagai contoh ya. Nah, terus di fitur ini, di bagian ke bawah, itu ada tulisannya bagikan juga ke beranda. Nah, terus kita juga bisa tandai orang, tambahkan tombol remix itu maksudnya kayak di fitur FYP itu kalau kita mau nge-remix video orang, jadi kalau misalkan orang mau nge-remix video ini juga bisa. Nah, ini tambahkan lokasi terserah, mungkin di daerah teman-teman. Nah, ini karena Solo, aku contohnya Solo ya. Nah, terus ini ternyata Reel ini juga bisa dihubungkan dengan, fitur yang ada di Facebook. Nah, ini syaratnya harus sudah diintegrasikan yang kayak kemarin ya. Nah, kalau misalkan udah, ya udah selanjutnya jangan lupa ya yang bagikan juga ke beranda itu penting diklik ya, biar penting. Oh iya lupa. Nah, di sini teman-teman juga biar tampilan di feed-nya makin menarik, itu kita bisa mengedit cover-nya. Kalau di YouTube namanya thumbnail, kalau di TikTok ataupun di Reels itu namanya apa nih? Cover. Nah, itu di sini ada tulisan edit sampul. Nah, di gambar ada edit sampul, teman-teman klik aja. Nanti ketika teman-teman klik, teman-teman akan diarahkan ke menu ini. Cover-nya bisa diambil dari video yang kita buat atau kita misalkan sudah nyiapin, desain sendiri. Ya udah, teman-teman bisa klik tanda plusnya itu, tambahkan dari galeri. Kita klik aja, nanti dia akan diarahkan ke galeri yang ada di, HP kita masing-masing. Nah, ini agak lama nih, kita sabar menunggu kira-kira seperti apa. Eee, oh ini misalkan nih. Nah, misalkan, ini nih ya, ini cover-nya batiknya Pramusiono. Aku pilih yang itu. Nah, kalau udah selesai, klik aja selesai, klik selesai, ya kan. Udah, dan kita klik, kalau semisalkan mau langsung di-posting, langsung klik aja selanjutnya. Nah, ini tentang Reels. Nah, ini teman-teman ada penjelasannya. Oke, nah ini kita bagikan aja. Langsung kita bisa bagikan. Nah, nanti dia akan memproses nih teman-teman, membagikan ke reels kita. Nah, ini reels-nya udah jadi. Nah, jadi kalau kita lihat di tampilan depan kita refresh aja dulu. Nanti biasanya kalau udah ini video kita sudah terupload nih, yang ada di beranda. Jadi dia masuk ke beranda, gitu. Nah, kurang lebih gambaran yang pertama untuk membuat, reels kayak gitu. Oh iya, salah satu kelemahan dari reels itu belum bisa posting, apa namanya, langsung ya, dari kemarin teman-teman sudah ada yang pakai Business Suite kayak gitu. Oke, nah itu cara yang pertama ya teman-teman, langsung menggunakan, ngambil video dan mengedit langsung dari aplikasi Instagram itu sendiri. Nah, selanjutnya aku mau nunjukin ini cara bikin, video di luar aplikasi Instagram. Nah, aku biasa pakai dengan aplikasi namanya CapCut gitu ya. Biasanya Capcut atau mungkin teman-teman sudah pernah pakai, banyak banget sebenarnya aplikasinya, ada InShot itu juga boleh, KineMaster juga boleh, Power Director itu boleh. Terserah apapun aplikasinya, yang penting itu adalah teman-teman bisa menggunakan itu dan oke lah ya. Nah, ini karena, menurut aku fitur yang paling enak dan paling itu adalah CapCut, jadi, kali ini aku mau nunjukin tutorial cara bikin video dari CapCut. Jadi yang pertama, teman-teman jangan lupa untuk mendownload dulu aplikasi CapCut baik di Play Store ataupun di App Store ya. Setelah download, nanti kita baru deh bisa bikin akun, terus kita mulai bikin video. Nah, untuk bikin videonya itu kita ada diklik aja, itu proyek baru, kita bisa klik. Sebenarnya kita bisa bikin video original atau kita bisa ngambil template yang udah ada. Nah, di bagian bawah itu ada yang template yang sudah ada. Jadi nggak harus dalam bentuk video, tapi foto-foto pun juga bisa dijadiin, apa namanya, dijadiin konten. Nah, ini contoh ya, ini coba saya, ambil yang anak ini, contoh template-nya. Nah,
Dia template-nya kayak gitu doang. Jadi sebenarnya nggak harus bentuk video asli, dia itu cuma, gambar terus dikasih efek apa gitu. Nah, misalkan kita gunakan aja ya, ini contohnya kita kasih contoh pakai yang foto aja deh. Nah, ini misalkan, eee, bukan ya, bentar kita ini kasih contohnya ini deh, kartun. Kartun yang lucu. Nah, ini tadi adalah, boleh gambar ataupun video, gitu kan. Nah, ini template-nya udah kayak gini, jadi teman-teman bisa ngelihat kan transisi perubahannya yang tadinya gambarnya warna agak biru-biru gelap, ini agak kayak ada goyang-goyangnya. Nah, kalau kayak gini kita bisa edit nih teman-teman, bisa edit teksnya, kita bisa ketik aja di bagian edit teks, kemudian, mungkin kita bisa dikasihkan namanya apa, nama diganti misalkan Batik Pramuseno, kita kalau udah selesai udah kita save aja tampilan sederhananya, eee, kita bisa, eee, kita bisa edit teksnya, siap dipinang, misal gitu. Nah, kalau misalkan udah, kita bisa ngeklik lagi, nah, kelihat hasilnya, udah muncul, ya kan. Nah, kalau semisal kita mau perbesar, eee, di klipnya gini ya. Oh kalau pakai template ternyata nggak bisa, ngedit font-nya diperbesar atau diperkecil, gitu. Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya udah jadi, cara gampangnya adalah ya udah kita langsung pojok kanan atas ada pilihan ekspor. Kita ekspor, kita klik aja, pastikan pilih yang ukurannya 1080p ya. Kita klik ekspor, nah udah deh, nanti dia akan memproses, memproses videonya sampai jadi dan itu akan masuk ke, apa namanya, ke galeri HP kita masing-masing. Nah, ini kebetulan videonya udah jadi, nanti kalau udah selesai di-download, diekspor, itu nanti ini enak banget, udah ada fitur langsung bisa dibagikan ke media sosial yang kita miliki. Tapi kalau misalkan kita nggak mau, ya udah teman-teman bisa langsung ini aja, apa namanya, dibiarkan dan kita klik selesai aja, kita klik selesai. Udah. Nah, kelemahan kalau kita menggunakan fitur, template, itu dia masih ada watermark-nya CapCut, maksudnya ada logo CapCut-nya kalau misalkan hasilnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau bikin video, apa namanya, biasanya kan BTS ya, behind the scene-nya ya. Misalkan lagi proses pengemasan, proses packing, cetak resi, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa ngambil video aja sendiri kan, tuh. Terus kalau udah kayak gitu, ya udah kita balik lagi ke menu tadi, tampilan awal dari apa namanya, dari CapCut itu sendiri, entar nih. Nah, ini ya, tampilan kayak gini. Nanti teman-teman tinggal klik aja di proyek baru, diklik proyek baru, silakan itu bisa video ataupun foto ataupun video itu bisa dua-duanya. Nah, ini aku contoh ya, ini video aja deh. Ini videonya, ini video, ini gambarnya gini misalkan, jangan deh ya. Nah, ini udah ganti ini. Nah, ini misalkan video kayak gini. Nah, menariknya kalau di CapCut itu kita bisa ngasih subtitle itu tanpa perlu ngetik. Jadi dia bisa ada fitur otomatis. Jadi misalkan nih teman-teman bisa bisukan bisukan suara aslinya. Kalau misalkan kita mau bikin teks itu biasanya aku pakainya di sini teman-teman nanti ada pilihannya itu ini.
ada audio, ya kan? Nah, audio teman-teman pilih yang rekam. Pilih rekam, di situ kita pencet aja, terus kita ngomong, "Halo guys," entar, "Halo guys, aku hari ini lagi ngasih contoh cara buat tutorial yang ada di CapCut. Let's go." Dia kerekam nggak ya? Oh, kerekam nih. Jadi ini di CapCut ini aku sudah masukin suaranya, jadi mau pakai suara kita atau suara bawaan. Nah, enaknya kalau di CapCut itu, kalau kita nambahin teks itu bisa nambahin teks nih. Nah, nambahin teks oke aja. Nah, di sini ada fitur namanya keterangan otomatis. Nah, ini kita masukin aja. Nah, teman-teman keterangannya, pilih dari suara asli atau sulih suara. Nah, ini sulih suara itu yang tadi tambahannya itu sebenarnya. Nah, aku pilih yang dari voice over sebenarnya. Ada namanya sebenarnya voice over ya. Terus nanti dia lagi proses, geser, oke, oke. Oh, tulisannya Jepang, sorry. Kayak gitu, udah deh, ini font-nya udah langsung muncul ya, kelihatan ya teman-teman ya. Font-nya ini kebetulan ternyata dirubah ke pakai bahasa Jepang, gitu. Nah, kalau di sini kita enak banget, kita tinggal klik aja gambarnya, teksnya yang bagian bawah itu, lalu kita bisa edit, dengan menu gaya. Nah, kita bisa milih font, font-nya tuh banyak banget. Nah, kita teman-teman bisa ngedit warnanya dirubah, bisa ukurannya dirubah nih, diperbesar. Nah, ini bisa. Di sini tuh ada, gitu. Dan ini banyak banget fiturnya. Nah, terus kalau udah dan kalau misalkan kita geser sampai akhir, itu biasanya di akhir itu ada logo CapCut-nya. Nah, ini kan ada logo CapCut-nya. Kalau kita ngedit secara manual, proyek sendiri, itu kita bisa menghapus. Jadi kita klik aja di bagian akhir itu, nah sampai muncul frame kayak gitu, terus kita hapus deh. Nah, setelah ini, udah logo CapCut-nya nggak ada, aliasnya terhapus. Nah, kalau udah, kita lanjut buat download, ya, ekspor ya. Usahakan pastikan ukurannya 1080 sama tingkat bingkainya itu yang disarankan adalah 30. Kenapa? Karena ini adalah hasil yang paling oke gitu. Nanti kualitasnya itu bagus. Kenapa kualitas itu penting? Nah, nanti akan dibahas di selanjutnya. Nah, nanti kalau udah kita tinggal ekspor aja deh. Kita tunggu proses editingnya dari CapCut. Nah, dia lagi muter-muter. Teman-teman bisa tunggu aja, sambil tunggu mungkin bisa nyiapin buat caption-nya nanti apa kira-kira ya baiknya ya, gitu. Itu, nah udah deh, kalau dia akan muncul mau bagikan langsung atau enggak. Tapi kalau misalnya udah selesai, ya udah kita klik selesai aja ini dan video kita sudah jadi. Gitu. Sesimpel itu, jadi teman-teman bisa langsung praktekin. Oke, demikian tadi 2 tutorial cara membuat video dari IG langsung ataupun dari aplikasi lain, yaitu CapCut. Nah, terus kalau kita misalnya bikin video, gimana Mas caranya bikin video yang itu bisa viral di TikTok ataupun di Reels? Nah, ini gampang-gampang susah ya. Kenapa? Karena kalau mau viral itu kadang yang ada konsepnya pun nggak viral, kadang yang biasa aja itu juga viral. Jadi memang yang diperlukan adalah tentang konsistensi dan istiqomah teman-teman dalam memproduksi konten. Nah, ini ada beberapa tips yang itu teman-teman bisa gunakan agar apa? Agar kontennya itu bisa viral. Tipsnya saya kira hampir mirip dengan yang ada di TikTok. Jadi yang terbiasa menggunakan TikTok ini sama kurang lebih ya 11-12. Yang pertama, teman-teman memang harus sering riset hal yang lagi viral yang ada di media sosial Instagram ataupun di TikTok. Nah, nanti kita sesuaikan. Terus yang kedua, teman-teman bisa menggunakan apa namanya lagu populer atau fitur editing bawaan yang ada di Instagram. Ini kan lagu populer. Terus yang ketiga wajib menggunakan visual yang HD. Nah, tadi aku bilang kenapa HD? Karena tadi visual yang bagus itu kemungkinan viralnya itu juga oke.
Terus yang keempat, usahakan 3 detik pertama itu menarik perhatian. Menarik perhatian entah itu, eee, yang membuat orang mau nonton sampai selesai gitu kan. Nah, dulu yang viral kan ada kata-kata, "Please stop 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 please," ya gitu kan, "yang mau sukses jangan lewat video ini," gitu. Atau mungkin teman-teman sering lihat kalau video, eee, "Yang nonton video ini sampai selesai, saya doakan jadi orang sukses," kan ada tuh kayak gitu kan. Nah, dia tujuannya buat menarik gitu. Terus yang kelima adalah manfaatkan caption dan hashtag meskipun, ini tidak begitu signifikan, tapi masih tetap bisa teman-teman gunakan, buat mengoptimalkan, konten di IG Reel. Terus yang keenam, itu promosikan Reels di Instagram Feed dan Story ya. Tadi kalau teman-teman lihat, kalau sebelum ngeposting itu ada pilihannya tuh bagikan ke beranda. Nah, kalau udah di-posting, teman-teman tinggal di-posting aja di apa namanya, di story, diarahkan story. Nah, dan yang terakhir itu adalah autentik. Jadi diri sendiri aja gitu. Nah, itu adalah tips-tips yang bisa teman-teman gunakan agar video, reels-nya itu bisa viral, ya. Nah, ini tipsnya kayak gini, tapi prakteknya memang harus sering-sering praktek dan bersabar. Nah, aku mau bakal nunjukin caranya menambahkan menggunakan, apa namanya, video yang lagi video lagu yang lagi populer. Oke, nah sekarang aku sudah di akun Instagram Pramuseno. Nah, kali ini aku mau kasih lihat gimana caranya menggunakan, eee, sound yang lagi viral. Nah, teman-teman bisa klik aja yang di menu kayak pencarian itu. Nah, ini menu explore ya. Biasanya di menu explore itu, nanti akan banyak muncul-muncul yang itu memang lagi viral, trending. Nah, ini bisa jadikan solusi. Nah, misalkan kan ini nih. Nah, ini adalah video apa, sound yang lagi viral tuh yang denyut lagu "Bercinta" gitu kan. Nah, teman-teman bisa klik aja di gambar orangnya pojok kanan bawah, itu kita klik, nah nanti dia akan diarahkan nih ke menu yang kayak gini. Nah, teman-teman pilihannya bisa 2, satu simpen audionya atau langsung gunakan audionya. Nah, itu pilihannya kayak gitu. Nah, kalau misalkan gunakan audio, ya tinggal diklik aja gunakan audio. Kalau simpen audio, disimpan nanti mungkin kita udah bikin video, terus kita pilih pakai audio yang tersimpan. Jadi prinsipnya hampir mirip kayak yang ada di TikTok gitu. Nah, ini misalkan aku menggunakan apa namanya video yang sudah gunakan langsung musiknya. Nah, ini aku geser-geser. Nah, kalau udah lepas aku lepas. Udah deh kayak gitu terus kita tinggal langsung next 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 dan selanjutnya teman-teman bisa, eee, bisa apa namanya tadi, bisa upload ya kan, upload. Nah, terus yang kedua jangan lupa ya dibagikan ke story. Jadi misalkan ini adalah, konten yang sudah kita buat, nah ini sama aja sebenarnya. Nanti kalau teman-teman masuk ke bio teman-teman, misalkan ini gambar kayak teman-teman nge-share gambar, kita klik aja. Nah, di bagian ini kan ada logo kayak, pesawat kertas itu kan. Ya, kita klik aja nih ke atas, nah nanti ada pilihannya tambahkan ke story gitu. Nah, ini video reel itu juga bisa kayak gitu. Udah deh kayak gini langsung kita klik tanda panah yang ke atas gitu. Mungkin kalau misalkan ditambahin, eee, biasanya yang paling sering adalah new post ya kan. Nah, kita cari, ini fitur new post, nah ini tambahin, kita langsung klik tanda panah ke kanan, nah cerita Anda, yes, bagikan. Udah gitu. Jadi itu tadi untuk memanfaatkan yang lagi viral, lagunya terus menggunakan lagu yang lagi viral. Gitu ya. Nah, tapi memang ngaruh banget kalau semisalkan teman-teman itu memanfaatkan sesuatu yang lagi viral buat, konten. Itu benar-benar engagement-nya tuh tinggi banget. Makanya, pinter-pinternya kita atau selalu, kita semangat buat terus update dengan apa yang lagi viral. Nanti dihubungkan dengan kebutuhan konten kita, kayak gitu. Oke, demikian tadi teman-teman tipsnya agar video reels kita bisa viral. Dan di akhir sesi ini saya akan ngasih tahu
karena di materi ini ada sebuah challenge. Challenge-nya adalah nanti teman-teman silahkan bikin video reels, ya kan, di video reels terus upload di akun media, akun Instagram-nya masing-masing dan dilarikan mungkin bisa ke Facebook, kalau belum bisa ya nggak apa-apa di Instagram. Nah terus, nanti challenge-nya adalah sampai akhir bulan, itu kita akan lihat akun mana yang paling bagus secara jangkauan, secara like-nya, dan secara konsepnya bagus. Jadi ini bukan videonya dari Batik Prabu Seno, bukan, ya, bukan yang sudah jadi, tapi teman-teman bikin sendiri videonya, edit, entah itu langsung dari reel ataupun dari aplikasi lain, silahkan. Tapi nanti upload, durasinya tidak ditentukan, terserah mau 1 detik, 1 detik, 15 detik, 30 detik, 1 menit, nggak masalah. Tapi yang jelas teman-teman intinya mempraktekkan materi malam hari ini, dan itu akan di-challenge sampai akhir bulan nanti, di bulan Juli ini, dan nanti buat mereka yang beruntung akan ada hadiah spesial dari Batik Prabu Seno. Jadi pastikan teman-teman tidak melewatkan challenge ini dan nanti ini menjadi tugas yang akan dikumpulkan dan akan dipantau oleh Mbak Ririn langsung. Jadi nanti akan dipilih juga langsung oleh Mbak Silvi. Dan kabar menariknya, nanti di bulan Agustus itu akan ada kejutan dari Mbak Silvi karena kita akan mulai memasuki materi selanjutnya yaitu tentang marketplace. Jadi stay tune terus, pastikan teman-teman selalu update dan mengikuti kelas-kelas yang ada di Batik Prabuseno Academy. Oke, teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman sukses selalu, lancar selalu, dagangannya laris, bisa closing bertubi-tubi. Amin, amin, ya robbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kelas selanjutnya.